Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang flotasi. Ini juga merupakan video terakhir dalam eh, pengolahan mineral satu. Jadi langsung saja kita mulai. Ya, capaian pembelajaran masih sama dengan video sebelumnya, yaitu mampu untuk menjelaskan konsep dasar dari separasi fisik. Khususnya pada video ini yang akan kita bahas adalah mengenai flotasi. Nah, kemudian juga mampu menjelaskan komponen dan fungsi alat dari pengolahan mineral tahap beneficiasi atau liberasi mineral. Outline kita pada video kali ini adalah pertama kita akan membahas prinsip flotasi, kemudian kita akan bahas juga klasifikasi mineral, mineral-mineral apa saja yang dapat kita pisahkan menggunakan flotasi. Kemudian kita juga akan membahas agen kolektor, ya, sebuah surfaktan yang digunakan dalam flotasi, begitu juga proter dan juga aktivator. Ketiga ini merupakan senyawa yang dipakai dalam flotasi, namun memiliki beda fungsi. Kemudian eh, berikutnya kita akan membahas bagaimana peran pH dalam proses flotasi dan juga peran bubble atau gelembung udara dalam proses flotasi. Kita masuk yang pertama mengenai prinsip flotasi. Jadi flotasi ini merupakan proses yang kita namakan psychochemical separation. Nah, tidak seperti dengan separator-separator yang sebelumnya yang mengandalkan apa, karakter fisik dari mineralnya. Di flotasi ini kita akan memodifikasi surface propertinya atau sifat permukaan dari mineralnya sehingga nanti uh, akan terdapat uh, dua jenis permukaan dari mineral. Ya. Kemudian bedanya lagi, ya ini karena uh, dari namanya kita sudah tahu bahwa ada proses psychochemical, yaitu gabungan antara proses fisik dan juga kimia. Nah, kalau di apa, separasi sebelumnya itu kan kita hanya mengandalkan pemisahan secara fisik saja. Kemudian dari flotasi ini eh, kita akan menggunakan tiga fase, ya. Ada fase gas atau udara, kemudian fase cair, mediumnya, dan juga fase padat yaitu mineralnya. Jadi mekanismenya bisa kita bagi menjadi tiga flotasi ini. Yang pertama adalah adanya pengikatan selektif dari mineral ke gelembung udara atau namanya yaitu true flotation. Ya, jadi karena adanya apa, perbedaan antara hidrofilik dan juga hidrofobik, ya. Nanti kan akan kita bahas apa itu hidrofilik dan hidrofobik, ya. Maka mineral ini akan melekat pada gelembung udara sehingga eh, karena densitas gelembung udara itu sangat kecil, dia akan naik ke permukaan, akan membentuk rod atau eh, apa, kumpulan dari gelembung udara yang telah mengikat mineral yang hidrofobik. Kemudian ada entrainment, yaitu proses larutan menuju ke prod atau terapung pada bagian atas tangki flotasi. Kemudian ada pengikatan fisik, ya, antar partikel solid yang terdapat pada rod, ya, atau nama lainnya adalah agregasi. Ya, kemudian flotasi ini kalau kita lihat pada diagram ini, dia efektif untuk rentang yang cukup besar, namun biasanya hanya apa, efektif untuk rentang yang rentang ukuran yang kecil di bawah 50 mikrometer. Ya. Ada misalnya jenis-jenisnya yaitu aglomerasi flotation, kemudian prot flotation, dan selective aglomerasi. Ya.
Perbedaannya nanti akan kita lihat ya. Jadi mengenai rentang ukuran yang sesuai untuk proses flotasi ini kira-kira hanya dari 200 eh, mikrometer hingga mencapai 10 mikrometer. Jadi rentang ukurannya itu sangat halus ya untuk mendapatkan recovery dari proses flotasi yang optimum. Kemudian ini adalah prinsip utama dari flotasi. Jadi eh, sifat permukaan itu ada hidrofilik dan juga hidrofobik. Ya. Jadi partikel yang hidrofobik itu secara mudahnya untuk mengingat adalah partikel yang tidak suka air. Ya. Jadi dia tidak akan menempel dengan air. Contohnya apa adalah mineral-mineral hidrokarbon atau misalnya batu bara lah. Nah, itu dia tidak menempel pada air. Kemudian ada mineral atau partikel yang hidrofilik yang menempel pada air. Sehingga kalau kita hembuskan udara dari bagian bawah, ya, ini ada partikel hidrofilik, ini ada partikel hidrofobik, ya. Kemudian kalau kita kontakkan dengan udara dari bagian bawah, yang mana udara ini akan perlahan-lahan naik ke permukaan mediumnya atau permukaan air, maka partikel yang hidrofobik tadi akan menempel pada udara, ya, atau gelembung udara. Oleh karena itu, partikel yang menempel ini akan terbawa naik ke permukaan. Sedangkan partikel hidrofilik, ya, itu akan turun ke bagian bawah dari tangki flotasi. Jadi itu adalah prinsip utamanya. Namun, tidak semua partikel atau mineral itu memiliki sifat yang hidrofilik atau sifat hidrofobik. Namun, misal kita ingin memisahkan dua mineral yang memiliki sifat hidrofilik. Nah, kita harus membuat salah satunya terlebih dahulu, yaitu dengan membuat salah satunya dari dua mineral itu menjadi mineral yang hidrofobik. Oleh karena itulah kita membutuhkan reaktan atau tambahan senyawa kimia yang biasa kita kenal dengan nanti ada kolektor, ya, ada aktivator, dan juga ada proton. Nah, itu prinsip utamanya. Kemudian untuk tipe-tipe flotasi sendiri, misal ada agglomerate flotation atau flotasi aglomerasi. Nah, semisal ada partikel-partikel yang eh, sifat hidrofobiknya itu tidak terlalu tinggi, ya. Kemudian kita tambahkan oil atau minyak, ya, yang memiliki sifat hidrofobik yang tinggi. Sehingga campuran antara minyak dan juga partikel yang kurang hidrofobik tadi akan bercampur menjadi aglomerat. Ya. Aglomerat inilah yang memiliki sifat hidrofobik yang tinggi. Ya. Permukaannya memiliki sifat hidrofobik yang tinggi. Sehingga dia akan mudah sekali terbawa oleh udara karena sama-sama memiliki sifat hidrofobik, ya, atau tidak suka air. Kemudian ada emulsion flotation. Jadi kalau emulsion ini biasanya digunakan untuk partikel yang berukuran agak besar. Nah, ini misalnya ada hidrofobik mineral atau mineral hidrofobik yang kemudian kita tambahkan oil atau minyak untuk membuat permukaannya ini ditutupi atau dilapisi oleh minyak. Nah, oleh karena itu sekarang permukaannya ini bersifat sangat hidrofobik sehingga akan mudah terbawa gelembung udara naik ke atas tangki, ke bagian atas. Kemudian ada carrier flotation atau piggyback flotation. Ini hanya bisa dilakukan untuk mineral-mineral yang memiliki sifat hidrofobik yang tinggi. Ya, karena ada di alam itu memang mineral-mineral yang sudah memiliki sifat hidrofobik yang tinggi. Jadi kita harus melakukan apa, aglomerat terlebih dahulu dari mineral-mineral yang halus. Ini harus kita satukan terlebih dahulu sehingga dia membentuk aglomerat seperti ini. Sehingga permukaannya sekarang dipenuhi oleh material atau mineral yang halus memiliki sifat hidrofobik yang tinggi.
Oleh karena itu akan semakin mudah nantinya dia terikat dengan gelombang udara, gelembung udara yang akan eh, terbawa naik karena sama-sama memiliki sifat hidrofobik. Ya. Kemudian ada flotation, biasanya digunakan polimer ya sebagai pelukulan atau sebagai apa, penyatu dari mineral-mineral berukuran kecil, di mana sekarang kalau kita lihat vlog-vlognya ini ada sebagian besar yang berada pada permukaan atau sisi luar dari mineral-mineral halus tersebut. Nah, vlog ini atau apa polimer ini memiliki sifat yang hidrofobik, highly hidrofobik atau hidrofobik tinggi, sehingga sekarang permukaannya menjadi hidrofobik. Itu adalah vlog flotation. Kemudian ada juga yang menggunakan surfaktan. Nah, inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi, maksudnya flotasi menggunakan surfaktan ini adalah dengan menambahkan surfaktan supaya dia teradsorpsi atau terjerap pada bagian permukaan mineral yang semulanya hidrofilik. Ya, semulanya mineralnya hidrofilik, kemudian kalau hidrofilik itu kan dia suka air ya, tidak akan terbawa oleh gelembung. Ya. Nah, dikarenakan kita tambahkan, kita adsorpsi menggunakan apa sebuah surfaktan yang memiliki konfigurasi ekornya itu adalah ekor hidrokarbon atau hidrofobik atau apolar ya. Jadi ekornya ini memiliki sifat hidrofobik yang tidak suka air. Sedangkan kepala dari surfaktannya ini memiliki sifat hidrofilik. Hmm. Yang memiliki sifat sama, hidrofobik dengan hidrofobik, kemudian hidrofilik dengan hidrofilik, itu dia akan saling mengikat. Seperti tadi, misalnya udara dengan mineral yang hidrofobik, itu kan sama-sama hidrofobik. Maka dia akan saling mengikat. Nah, sama halnya dengan seperti ini mineral yang hidrofilik kemudian diadsorpsi atau dikontakkan dengan surfaktan yang memiliki kepala yang hidrofilik juga. Oleh karena itu, kepalanya juga akan mendekatkan diri dengan bagian permukaan dari mineral yang hidrofilik tadi karena sama-sama hidrofilik. Tapi sekarang karena yang bagian luarnya ini adalah ekornya dari surfaktan, maka bagian luar dari mineral tersebut sekarang menjadi mineral yang memiliki sifat hidrofilik permukaannya. Oleh karena itulah kita bisa mengubah sifat permukaan dari sebuah mineral yang semulanya hidrofilik menjadi hidrofobik. Dan juga eh, selektivitas, misalnya kita eh, ada dua mineral yang memiliki sifat sama hidrofilik, kita bisa membuat salah satunya saja menjadi hidrofobik dengan menambahkan surfaktan yang tepat. Ya, jadi untuk misalnya mineral A, maka surfaktan yang tepat itu adalah surfaktan A supaya mineral B ini tetap hidrofilik. Ya, itu adalah flotasi menggunakan surfaktan. Ya, kurang lebih seperti ini konfigurasi dari tangki flotasi. Jadi tangki flotasi itu sebenarnya tangki biasa ya. Kemudian ada pengaduk atau impeller di sini. Kemudian ada udara yang digelembungkan dari bagian bawah. Ya. Ada udara yang digelembungkan bagian bawah, kemudian dia akan terbawa naik. Ya. Kemudian umpan itu akan dihembuskan dari bagian samping ini, ya. Mineral yang memiliki sifat hidrofobik, ya, atau yang sudah dikondisikan menggunakan kolektor tadi atau surfaktan tadi, dia akan terbawa atau merekat pada gelembung udara karena memiliki sama sifat, yaitu sifat hidrofobik yang kemudian dia akan terbawa naik ke bagian atas tangki dan dikumpulkan sebagai konsentrat. Ya, ini mineral yang hidrofobik menempel pada gelembung udara. Kemudian yang hidrofilik itu akan berkumpul di bagian bawah dan akan dikeluarkan pada aliran tiling. Ya. Biasanya
Lebih dari satu tahapan flotasi itu dibutuhkan untuk meningkatkan recovery mineral. Karena dalam ore biasanya hasil grinding ya, itu biasanya kan tidak hanya terdapat dua mineral ya, terdapat lebih mungkin dari 4 sampai 5 mineral ya. Oleh karena itu kita harus membuat sirkuit yang apa yang bisa memisahkan antar satu dan mineral yang lainnya. Biasanya sirkuit pertama itu dinamakan rocker yang untuk memisahkan yang hidrofobik dan hidrofilik saja berdasarkan sifat alaminya. Kemudian ada scavenger, ini bisa kita gunakan untuk memisahkan tiling yang pertama tadi ya. Kemudian kita tambahkan surfaktan, apakah kita masih bisa mengapa merecovery mineral berharga. Kemudian jika iya, maka dia akan dimasukkan ke rocker kembali. Kemudian yang rocker ini dihaluskan kembali untuk kita flotasi lagi pada sirkuit yang lebih selektif, yaitu biasanya kita namakan cleaner. Dan bagian bawahnya akan kita buatkan konsentrat. Ya, ini pada industri. Jadi ini semua adalah tangki flotasi. Jadi ada beberapa sirkuit biasanya untuk mendapatkan recovery minimal mineral yang optimum ya. Mungkin di bagian utama ini ada rocker, kemudian scavenger, kemudian masuk ke cleaner. Itu juga dalam skema secara simpelnya seperti ini. Ya, ini adalah uji laboratorium yang pernah kita lakukan ya dengan menggunakan mineral kalkopirit ya, pirit yang memiliki sifat alami hidrofobik. Jadi jika kita aduk ya dari campuran ornya kita aduk menggunakan eh, air lah misalnya ya, maka dia akan secara alami membentuk mengapung ya karena sifatnya yang hidrofobik. Ini adalah mineral yang mengapung ini adalah mineral kalkopirit, ya, kalkosit dan juga pirit yang sama-sama memiliki sifat hidrofobik karena dia merupakan mineral-mineral sulfida. Ya. Ini adalah prosesnya, ya, menggunakan Erlenmeyer, kemudian kita aduk, panaskan, ya, sehingga akan kita dapatkan gelembung di bagian atas dari uh, larutannya. Ya, itu yang kita hembuskan gelembung udara menggunakan blower ya, sama seperti ini. Ini adalah pengadukan secara biasa, tidak terbentuk gelembung apa mineral yang terapung di atasnya, sedangkan ini terbentuk. Karena tadi mineral yang hidrofobik itu akan melekat pada udara, kemudian akan naik ke bagian atas permukaan larutan. Nah, karena dari tadi kita membahas tiga fase, yaitu ada interaksi antara udara dengan air, ya, kemudian ada udara dengan solid, dengan water dengan solid, ya, maka itu bisa kita hubungkan dengan sebuah persamaan. Ya. Jadi ukuran partikel proses flotasi ini hanya bisa diaplikasikan, dipakai untuk ukuran partikel yang halus atau yang kecil. Ukuran partikel yang besar itu akan menyebabkan adesi atau sifat tarik-menarik antara bubble dan juga partikel atau gelembung udara dengan partikel padat itu menjadi lebih kecil apa eh, gaya tarik menariknya sehingga akan menyebabkan partikel tersebut terlepas atau jatuh dari bubble. Jadi W ini adalah gaya adesi ya, work of adhesion dari solid dan juga air atau solid dengan gelembung itu bisa kita modelkan sebagai sama dengan uh, apa ini ya, gamma WA atau gamma water dan juga air atau energi permukaan dari water dan juga udara ya, water and air ditambah dengan energi permukaan solid dan juga water dikurangi dengan gaya permukaan solid air. Atau bisa kita gunakan persamaan WSA sama dengan YWA atau gamma WA kali dengan 1 min cos theta.
Theta ini adalah derajat kemiringan antara yang terjadi antara ikatan solid dan juga udaranya. Jadi semakin besar gamanya ini, ya, semakin besar sudutnya, ya, maka gaya tarik menarik atau gaya adesinya itu juga akan semakin besar. Kemudian klasifikasi mineral yang bisa kita gunakan, ya. Jadi mineral berdasarkan karakteristik permukaannya bisa kita bagi menjadi polar dan juga non-polar. Non-polar ini sebagai dapat kita sebut sebagai ikatan molekul yang lemah atau memiliki sifat hidrofobik, ya. Jadi yang non-polar itu tidak terikat dengan dipol air. Nah, dengan kata lain, yang non-polar, mineral non-polar itu adalah mineral hidrofobik. Ya. Mineral yang non-polar ini mineral apa saja? Yaitu mineral yang mengandung grafit, ya, yang mengandung karbon, ya, hidrokarbon, yang mengandung sulfur seperti pirit tadi, kemudian molibdenit, ya, diamond ini juga C, ya, karbon, kemudian batu bara, tak, dan lain sebagainya. Kemudian mineral ini tidak membutuhkan perlakuan yang khusus seperti mineral-mineral hidrofilik yang akan kita rubah permukaannya karena dia secara alami memang sudah hidrofobik. Nah, biasanya mineral dengan ikatan kovalen yang kuat, nah ini kebalikannya, itu kita kenal sebagai tipe polar atau hidrofilik. Ya, ada 5 grup yang mana kita bisa kelompokkan yang memiliki sifat polar dari kiri ke kanan itu semakin tinggi. Jadi dari kiri ke kanan itu sifat sifat hidrofiliknya semakin tinggi. Yang paling kiri ini adalah mineral-mineral yang memiliki sifat hidrofobik paling tinggi. Grup satu kalau kita lihat di sini adalah mineral-mineral yang yang memiliki sulfur di dalamnya, ya, seperti kalkosit, kalkopirit, ya, pirit, ya, seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian ada natif elemen, ya, seperti emas, platina, perak, dan juga koper. Dan grup 5 yang sangat hidrofilik seperti zirkon, ya, ZrSiO 3, kemudian ada juga garnet, kuarsa, ya, SiO2, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke kolektor. Nah, jadi sifat hidrofobik ini harus kita terapkan kepada setiap mineral jika kita ingin terjadi flotasi. Nah, untuk menghasilkan ini, kolektor ini biasanya ditambahkan ke dalam pool atau campuran larutan dan solid yang ingin kita pisahkan atau ingin kita flotasi dan didiamkan beberapa waktu agar terjadi proses adsorpsi atau penjerapan. Penjerapan tadi apa? Yaitu kepala dari kolektor atau surfaktan ini terjerap ke bagian permukaan mineral yang hidrofilik karena sama-sama memiliki sifat hidrofilik atau sifat polar. Ya. Kolektor ini merupakan senyawa organik yang memberikan sifat hidrofobik karena telah mengabsorpsi mereka. Kalau kita lihat kolektor ini kita bisa bagi menjadi dua, ya. Yang pertama yang bisa mengionisasi dan yang kedua adalah non-ionisasi, ya. Bisa berupa liquid, ya, eh, yang bersifat nonpolar atau hidrokarbon. Kemudian yang mengionisasi, yang bisa mengionisasi bisa kation dan juga anion, ya. Kalau anion ini bisa berupa oksihidroksil dan juga sulfihidroksil, ya. Tahu yang biasa kita banyak pakai itu adalah fatty acid, ya, atau asam lemak, ya, sabun, ya, yang memiliki apa ikatan karboksil atau karboksilat. Kemudian ikatan sulfat, ikatan sulfonat, kemudian ada santat dan ditio fosfat. Inilah mineral surfaktan yang biasa dipakai untuk merubah sifat hidrofilik dari mineral menjadi hidrofobik.
Ya, kalau kita lihat tadi ini sama seperti penjelasan awalnya, mineral yang memiliki sifat polar, ya, sifat polar itu akan menjerap surfaktan, kepala dari surfaktan yang memiliki sifat polar juga, sehingga kepalanya nempel di bagian permukaan mineral. Nah, oleh karena itu, sekarang buntutnya dari surfaktan ini yang memiliki sifat nonpolar atau hidrofobik ini akan berada di luar, sehingga permukaannya yang paling luar sekarang bersifat hidrofobik. Ya. Kemudian ada juga floater. Kalau kolektor tadi merubah sifat apa? Sifat mineral menjadi hidrofobik, kalau floater ini ditambahkan untuk menstabilkan pembentukan bubble pada campuran. Nah, tentu saja bubble atau gelembung udaranya itu diharuskan tidak mudah untuk meletus begitu ya atau pecah. Jadi rotor ini digunakan untuk membentuk rod atau campuran gelembung dan juga mineral yang hidrofobik tadi yang stabil, yang bisa mengakibatkan drainase selektif. Nah, kemudian fungsinya juga adalah untuk meningkatkan kinetika flotasi. Proter ini adalah reagen yang heteropolar ya, yang memiliki surface aktif. Ya. Kalau kita lihat, frotter ini tugasnya adalah eh, memberikan perlindungan terhadap udara ya di sini. Jadi dia akan memiliki eh, tail atau buntut yang merupakan nonpolar atau hidrofobik karena prot atau air atau udara ini adalah sifat yang memiliki sifat yang hidrofobik. Oleh karena itu buntut yang nonpolar ini akan merekat pada yang memiliki hidrofobik. Ya. Kemudian yang polar, ya, yang memiliki sifat eh, hidrofilik itu dia akan di luar supaya sama sifatnya dengan air. Ya. Oleh karena itulah dia tidak gampang meletus atau pecah. Biasanya digunakan em, senyawa-senyawa yang berkaitan dengan hidroksil, ya, karboksil, amino, dan sulfo. Ya. Kemudian aktivator, ya. Aktivator ini bertugas untuk mengubah sifat kimia alami dari permukaan mineral. Ya, ini hampir sama dengan kolektor tadi ya, untuk bisa menjadi hidrofobik karena aksi dari kolektor. Ya, biasanya aktivator ini merupakan garam yang larut ya, yang dapat mengionisasi larutan. Ya. Kemudian ion-ion tersebut akan bereaksi dengan permukaan mineral. Ya. Itu dari surfaktan atau senyawa yang dipakai dalam proses flotasi. Kemudian kita akan membahas peran pH. Jadi flotasi yang optimum, yang baik itu eh, berada pada rentang pH yang eh, spesifik ya, atau yang tertentu. Jadi eh, alkalinitas atau sifat basah dari campuran itu memainkan peran penting pada proses flotasi. Oleh karena itu, proses flotasi yang efektif itu bergantung sekali dengan konsentrasi reagen yang tadi, ya ada tiga tadi, kolektor, frotter, dan juga aktivator, dan juga pH. Nah, eh, flotasi biasanya hanya bisa terjadi pada medium yang alkalin. Sebagaimana kolektor, ya termasuk santat, ya, akan stabil pada kondisi yang alkalin. Ya. Kemudian alkalinitas ini biasa kita kontrol dalam penambahan lime seperti apa natrium karbonat ya atau NaOH untuk membuat dia bersifat basa. Jadi dalam eh, kondisi yang asam itu sangat kecil sekali kemungkinan terjadi flotasi. Kalau kita lihat di sini eh, pH ya memainkan peran penting. Kalau misalnya kita flotasi pada pH 6 saja, maka kita bisa mendapatkan yang terapung atau yang terikat pada gelembung udara itu hanya pirit saja. Sementara galena dan kalkopirit itu tidak. Sementara kalau kita flotasikan pada
pH 9 yang akan terangkat itu adalah galena dan pirit. Sementara kalkopirit itu akan berada pada bagian bawah tangki. Jadi pH ini memainkan peran penting, terutama untuk selektivitas atau eh, proses-proses selektif yang mengakibatkan recovery dari mineral yang berharga itu menjadi lebih baik. Kemudian peran bubble ya. Jadi bubble-nya itu juga bisa kita modelkan seperti ini K sama dengan P kalikan SB kalikan RF, di mana K ini adalah konstanta kecepatan flotasinya, waktunya satuannya adalah sepersecond ya atau second pangkat minus satu. P ini adalah uh, floatability atau konstanta yang tidak berdimensi atau tidak memiliki unit. SB ini adalah flux bubble surface area atau surface area dari bubble atau luas permukaan dari bubble-nya. Dan RF ini adalah froth recovery, ya, recovery dari froth-nya. Kemudian eh, floatability, ya, nilai P ini juga akan dipengaruhi oleh derajat hidrofobisitas dan surface area atau SB ini juga akan dipengaruhi oleh JG dan juga DB atau JG itu kecepatan udara masuk, DB itu adalah diameter dari bubble. Ya, kalau kita lihat di sini semakin besar surface areanya, surface area dari bubble-nya atau semakin banyak dan semakin besar, semakin banyak bubble-nya dan semakin kecil ukuran diameter bubble-nya, maka recovery dari atau konstanta kecepatan flotasinya itu akan semakin tinggi. Jadi semakin luas permukaan bubble, ya, bubble-nya kecil-kecil tapi banyak, maka akan meningkatkan rate konstannya atau nilai K-nya. Oke, mungkin itu semuanya untuk penjelasan mengenai flotasi. Saya harapkan dapat diterima dengan mudah. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.